Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Badrun dalam sesi perkuliahan teori pembangunan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari teori modernis klasik. Kalau sesi yang sebelumnya kita sudah membahas tentang teori struktur fungsional ya, diferensiasi struktural ya, dan teori tahapan pertumbuhan ekonomi, maka kita akan lanjutkan pembahasan tentang pembangunan politik yang berkeadilan dari Goleman. Nah, kita tahu bahwa suatu modernisasi juga pasti akan melibatkan eh, bidang politik atau dimensi politik. Oleh karena itu, pada teori modernisasi klasik pun ada pakar yang membahas tentang politik ini. Nah, dia namanya adalah Coleman. Modernisasi politik menuju pada proses diferensiasi struktur politik dan sekularisasi budaya politik yang mengarah pada etos keadilan dengan bertujuan akhir pada penguatan kapasitas sistem politik. Jadi, diferensiasi struktur politik itu pada dasarnya bagaimana uh, uh, kekuatan-kekuatan politik itu tidak hanya di satu partai politik, ya, tapi minimal ada dua partai politik di suatu negara itu ya. Jadi tidak ada sistem yang otoriter gitu. Bahkan bukan saja kekuatan-kekuatan itu bukan saja di struktur politik yang sifatnya infrastruktur berupa partai politik, tetapi juga yang sangat penting itu ada yang namanya elit politik, pressure group, atau kelompok penekan, ada interest group, ada kelompok kepentingan. Nah, itu semuanya menjadi diferensi struktur politik dan sekularisasi budaya politik yang mengarah pada etos keadilan. Nah, sekularisasi kita tahu sekularisasi itu memisahkan antara kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia atau antara couplingnya para pendeta kalau di Kristen itu ya dengan couplingnya para politikus beda gitu ya, dipisahkan itu. Jangan seorang ulama itu berkecimpung di dalam dunia politik. Nah, itu yang namanya sekularisasi budaya politik. Ya. Nah, apa tujuannya? Supaya penguatan kapasitas sistem politik yang ada. Nah, diferensiasi politik dapat dikatakan sebagai salah satu kecenderungan dominan sejarah perkembangan sistem politik modern. Diferensiasi sebagai suatu proses yang progresif, pemisahan atau pembedaan dan upaya spesialisasi atas peran dan kelembagaan di dalam sistem politik. Contoh, hukum dengan agama, ideologi dengan agama, fungsi administratif pemerintahan dan persaingan kepemimpinan politik untuk mencapai kedudukan dalam pemerintahan. Nah, kita tahu bahwa hukum dan agama ini kadang-kadang sering terus berinteraksi, ya, kadang-kadang secara dikotomis, kadang-kadang kontroversial gitu ya. Tapi kadang-kadang di suatu negara itu jadikan satu gitu ya. Demikian juga ideologi dan agama. Nah, ideologi seperti Pancasila kadang-kadang masih diadukan gitu ya dengan agama di Indonesia juga. Demikian juga misalnya ideologi liberal dengan agama gitu ya, atau komunis dengan agama gitu ya. Jelas kalau komunis dengan agama pasti akan bertentangan gitu ya. Nah, itu. Lalu fungsi Anda sebutkan ada fungsi-fungsi di dalam politik itu yang berkaitan dengan pemerintahan atau pejabat karir pemerintahan dengan pejabat politik. Nah, itu sering sekali juga terjadi dikotomi yang sangat tidak menguntungkan bagi penguatan kapasitas sistem politik di Indonesia. Jika demokratisasi politik berhasil, akan menghasilkan semakin tegasnya perbedaan fungsi masing-masing kelembagaan politik yang kemudian mengakibatkan semakin kompleksnya struktur politik itu sendiri.
Dan pada saat yang sama, diferensiasi politik akan membuat terciptanya situasi saling terkait dan tergantung yang sehat dan berkesinambungan antar lembaga politik. Nah, ini sebenarnya semakin terdiferensiasi sebenarnya semakin akan membuat kapasitas lembaga politik. Prinsip kesamaan dan keadilan merupakan etos masyarakat modern. Jadi dalam masyarakat modern itu yang dipentingkan adalah bagaimana egalite, ya, kesamaan, juga equality, keadilan, gitu ya. Nah, ini merupakan etos masyarakat modern itu seperti itu. Organisasi politik diartikan sebagai usaha yang sungguh-sungguh untuk merealisasi prinsip keadilan. Nah, ini supaya misal keadilan itu bukan. Jadi dengan adanya organisasi politik ini supaya terjadi keadilan, jangan sampai kekuasaan itu hanya bertumpu atau menyatu di satu, misalnya di seorang raja gitu, seorang kepala negara gitu ya, seorang kepala pemerintahan gitu ya, itu tidak hanya ke situ atau di kelompok bangsawan saja. Nah, supaya organisasi supaya semua lapisan masyarakat itu memiliki kekuatan politik sendiri gitu ya. Nah, itu yang berkeadilan. Usaha-usaha untuk mewujudkan apa yang disebut dengan keadilan distribusi, terutama di bidang ekonomi, dan merealisir kemampuan dan meratanya pelaksanaan norma hukum universal dalam arena hubungan politik antar pemerintah dan rakyat. Nah, ini bagaimana ini mengkodisir antara relasi antara pemerintah dan rakyat, terutama dalam keadilan ekonomi dan politik itu sendiri, terutama norma hukum. Jadi setiap orang diberikan akses untuk bisa mendapatkan pekerjaan gitu ya, seseorang bisa diakses untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama kebutuhan dasarnya, mulai dari pangan, sandang dan papan gitu, keamanan, kesehatan, pendidikan. Itu saya kira kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi di bidang ekonomi, sehingga ada keadilan distribusinya. Kalau yang kaya ya jangan disubsidi gitu ya, yang nggak dikasih ya. Tapi kalau yang miskin berarti disubsidi. Tapi ketika mendapatkan pelayanan pendidikannya, kesehatannya, pangannya itu sama gitu. Nah, demikian juga kesamaan itu di antara norma-norma hukum gitu ya. Upaya-upaya itu harus bagaimana mewujudkan keadilan di Indonesia. Setiap orang itu diperlakukan sama di depan hukum ya. Tidak ada yang tebang pilih gitu ya, atau istilah hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, itu tidak ada gitu ya. Etos keadilan perlu dinyatakan dalam pentingnya penggunaan ukuran prestasi dalam proses penarikan, alokasi dan promosi jabatan administratif dan politik. Nah, ini ada kesamaan kesempatan. Jadi kalau siapapun berhak jadi presiden, siapapun berhak jadi gubernur, siapapun berhak jadi bupati, wali kota, ya itu setiap orang memiliki peluang itulah gitu yang penting. Ya, itu namanya kesamaan kesempatan. Dan juga seorang bisa saja jadi sekda, jadi dirjen, jadi sekretaris jenderal ya, itu bisa jadi jadi kepala dinas, itu memiliki peluang yang sama gitu ya. Itulah sebenarnya pembangunan politik yang hakiki. Lalu prinsip keadilan ditunjukkan dengan penumbuhan penjualan iklim ikut berperan sertanya masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Nah, ini semakin banyaknya kegiatan-kegiatan yang dilakukan, misalnya di dalam penentuan program pembangunan, pembuatan perda, pembuatan PP, pembuatan undang itu sebanyak mungkin dilibatkan masyarakat gitu. Nah, itu berarti ya, apalagi kalau misalkan program-program pembangunan ya, itu sebanyak mungkin dilibatkan masyarakat, tapi bukan sido partisipasi, tapi benar-benar yang benar-benar partisipasi murni gitu. Lalu apa sih penguatan kapasitas, tujuan dari modernisasi politik adalah penguatan kapasitas politik. Lalu apa sih kapasitas politik itu? Ya, ini kita mari bedah ya. Pembangunan politik berkeadilan menghasilkan kapasitas politik. Kapasitas politik dapat dilihat dari menguatnya kekuatan politik suatu komunitas. Nah, jadi
Kapasitas politik itu apabila ada menguatnya kekuatan politik suatu komunitas. Komunitas itu bisa bermacam-macam ya. Ada komunitas petani, komunitas pedagang kaki lima, komunitas peternak, komunitas nelayan, komunitas pers gitu ya, komunitas petani ladang gitu ya. Itu atau komunitas anak pang, nah, itu juga bisa. Atau yang sekarang itu komunitas apa yang sifatnya kedaerahan gitu ya. Ada Betawi Rempuk, ada ya ini ada persatuan orang Minang di perantauan gitu ya. Nah, itu termasuk komunitas. Lalu yang kedua itu ada kemantapan pelaksanaan keputusan politik. Ya, jadi setiap kali pemerintah mengambil suatu keputusan, misalkan mau mengadakan e-tilang, nah itu bisa dilaksanakan di seluruh Indonesia gitu ya. Nah itu perusahaan itu mantap pelaksanaannya itu ya. Jadi tidak ada yang hambat-hambat apapun yang berarti itu mantap itu perusahaan itu. Dan ada kemampuan koordinasi pemerintahan pusat. Jadi pemerintah pusat itu bisa sampai ke ujung tombaknya, misalnya kalau kemudian agama ya sampai ada orang nikah pun ya itu orang haji itu mantap gitu, ke situ langsung ya koordinasi. Kalau misalkan bagaimana kita membuat pemerintah itu membuat keputusan tentang uh, meningkatkan produktivitas pertanian, nah itu bisa disampaikan sampai ke bawah. Nah, tapi perlu diingat juga oleh pemerintah kadang-kadang ya, pejabat-pejabat pemerintah itu, terutama yang selevel menteri atau menko gitu ya, apabila mengambil keputusan yang kontroversial gitu, misalnya yang baru-baru ini nongol gitu ya, yang baru-baru ini nongol itu mengenai setiap ada keanehan sekali di Indonesia itu, setiap mau panen itu pasti ada isu mengimpor beras itu ya. Itu aneh bin ajaib gitu, siapa yang bermain gitu ya menghajar ini ya, apakah para tangkulak gitu atau kalau ada bos tangkulak sehingga mereka akan mengambil gitu ya, mengambil semua petani gabah petani yang lagi murah itu diambil oleh mereka, ataukah memang ada yang pemburu rente untuk orang bagi importer itu dua sajalah sebenarnya ya kalau di ini contoh. Jadi kalau pemerintah berpihak kepada tadi pemburu rente gitu ya, pemburu rente importir gitu ya, kelas pedagang atau pedagang di dalam berupa tengkulak-tengkulak, nah itu saja sebenarnya, itu intinya itu. Jadi tidak berpihak pada petani. Mungkin juga ada, kalaupun ngimpor ya itu bicarakannya nanti dulu lah, diambil keputusan masyarakat terutama petaninya itu ya. Dan sekarang kan para bupati dan para gubernur harus dilibatkan. Jangan urusan mentang-mentang urusan Menko Perekonomian ketuk palu di Menko Perekonomian saja kan gitu. Harus dilibatkan itu kalau supaya penguatan itu ya, supaya kemampuan penetrasi politik dan supaya kemantapan pelaksanaan politik. Kalau pun dilaksanakan nanti dia mantap itu ya, banyak sana sini keributan gitu ya. Nah harusnya supaya bisa mantap pelaksanaan politik itu impor gitu ya, harus apa harusnya itu jangan ribut tentang waktu mau panen gitu ya, nanti aja itu ya. Sudah panennya beres, sudah diterjual, baru ngomong gitu ya. Kalau memang untuk ketahanan pangan Indonesia gitu ya. Lalu selanjutnya adalah peningkatan kapasitas politik juga dapat dinilai dengan semakin menyeluruhnya agregasi kepentingan berbagai asosiasi politik. Nah ini ada dia. Jadi ini yang sangat penting itu kalau peningkatan kapasitas politik itu apabila agregasi. Tadi agregasi misalkan kepentingan para petani itu yang lebih utama mungkin ya asosiasi ini. Jadi harusnya yang kuat itu, yang ngomong itu harusnya bukan hanya petani perorangan tapi juga HKTI gitu, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia tuh ngomong harusnya. Sekarang HKTI waktu ada isu ini tidak pernah ngomong gitu kelihatannya ya. Bicara itu harusnya itu ya HKTI itu ngomong bahwa saya tidak setuju
dan itu harus dilakukan gitu. Jangan menjadi kolaborator bagi para pemburu rente dan para tengkulak yang mau memakan tenaga petani gitu ya. Nah, itu yang sangat penting loh. Dan kedua, pelembagaan organisasi politik. Jadi nampaknya bahwa baik partai politik maupun organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi sosial keagamaan itu harus jelas itu ya. Daripada sendiri-sendiri lebih baik yang jelas itu sebenarnya itu. Jadi dilembagakan betul-betul organisasi politik itu. Jadi kalau petani itu yang siapa, kalau buruh siapa yang bicara gitu ya. Itu sangat penting sekali. Jadi tadi supaya juga agregasi voting itu bisa ditampung dengan sebaik-baiknya. Serta ini kemampuan untuk selalu menyalurkan tuntutan politik baru. Nah, ini ya. Jadi ada saluran-saluran kalau misalkan tidak suka terhadap pengisiannya, ya dibiarkan saja. Misalnya si Amin Rais nggak suka gitu ya, nggak suka dengan politik yang ada, ya dimudahkan saja untuk membentuk partai politik baru gitu kan, gitu nggak masalah kan. Sekarang mau partai umat, nah itulah sebenarnya yang disebut dengan pembangunan politik ya, meningkatkan kapasitas politik. Jadi dengan mudah memberikannya. Tapi ada tapinya ya, mungkin juga harus diperkuat gitu ya. Jangan setiap orang yang di Indonesia itu udah puas lalu membentuk partai politik baru gitu ya. Terlalu mahal ongkosnya lah membuat partai politik baru gitu ya, nanti ya. Apalagi persyaratan waktu menjadi konsisten gitu dalam pemilu itu sangat berat gitu ya. Jadi buang duit lah gitu lah. Jangan buang tenaga gitu. Mari kita manfaatkan yang ada saja, gimana caranya. Nah, ini ada berapa penguatan pembangunan politik ini dampak jaringan dari yang terjadi ya. Diferensiasi politik dan tuntutan keadilan dapat memiliki implikasi sampingan berupa ketegangan dan keterpecah belahan sistem politik. Jadi diferensiasi politik juga kalau semakin dipermudah misalnya membuat partai politik gitu ya, ya akan terjadi ketegangan. Semakin dipermudah untuk membuat organisasi sosial kemasyarakatan, ya bisa terjadi ketegangan juga gitu ya. Karena masing-masing memiliki tuntutan persepsi yang berbeda terhadap keadilan gitu. Modernisasi politik ditunjukkan juga dengan kesiapan untuk menghadapi dan mengatasi masalah yang timbul di saat tiba waktu krisis pengembangan sistem politik. Nah, ini yang supaya mantap itu, kuat itu gimana caranya? Karena kalau terus begitu nggak siap-siap ya. Ada berapa krisis modernisasi gitu ya. Terutama kalau kita lihat dari 3 teori yang tadi, mulai dari depresi struktural, lalu ada lagi tahapan pertumbuhan ekonomi, dan tadi pembangunan ekonomi yang berkeadilan ya. Itu karena krisis identitas nasional di masa peralihan pembentukan negara modern dari masyarakat primordial dan krisis legitimasi pemerintahan negara baru tersebut, serta ketidakmampuan pemerintah pusat untuk melaksanakan secara efisien apa yang telah menjadi keputusan politiknya ke seluruh pelosok tanah air. Coba kalau misalkan urusan politik misalnya tadi mengimpor beras gitu ya, nah itu bisa terjadi itu penolakan gitu ya. Bahkan kadang-kadang misalnya karena ada kebijakan tertentu, misalkan petani itu mau petani bawang atau berapa di Brebes gitu ya, dan Tegal itu membuang hasil panennya. Petani sayur di Malang itu membuang hasil panennya karena merasa tidak hargai gitu ya. Padahal tujuannya itu adalah meningkatkan kesejahteraan mereka, dan petani itu masih bagian besar dari mata pencaharian dari penduduk kita. Masa mau dibunuh gitu ya. Krisis rendahnya partisipasi karena tidak tersedia lembaga penghubung dan penyalur tuntutan politik masyarakat ke negara. Krisis integrasi dan koordinasi berbagai kelompok politik dominan, dan krisis distribusi ketika ternyata negara tidak mampu mencapai pertumbuhan ekonomi dan perekonomiannya sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, ini apabila terjadi ketidakpuasan gitu ya, terutama karena baik di dalam politik, bidang ekonomi, tentang pertumbuhan ekonomi, keadilan, tidak ada pemerataan hasil pembangunan,
Nah, itu kemana saluran-salurannya itu kadang-kadang tidak bisa diwadahi. Karena biasanya partai politik yang harus menjadi saluran atau organisasi keagamaan, ada organisasi organisasi sosial masyarakat itu memiliki agenda masing-masing gitu ya, sehingga masyarakat yang di luar itu gitu kadang-kadang tidak mampu terwadahi aspirasinya itu. Kesimpulannya dari omongan politik itu adalah modernisasi politik dapat diukur dengan seberapa jauh kapasitas sistem politik berkembang untuk mampu mengatasi krisis yang diciptakan sendiri dalam proses. Jadi kalau sepanjang krisis itu dapat dengan damai, ya nanti ada endingnya itu menjadi suatu keharmonisan, ya, suatu kedamaian. Nah, krisis-krisis itu ya diperlukan juga sebenarnya. Nah, ini sebagai penutup kita akan membicarakan tentang yang berkaitan dengan teori modernisasi klasik ini. Ya, pertama, apa sih asumsi teoritis dan metodologinya? Setiap disiplin dengan pendekatannya yang khusus memberikan sumbangan yang khas untuk mengidentifikasi masalah-masalah pokok modernisasi dan mencoba memberikan jalan keluarnya. Sosiolog misalnya menggunakan pada prinsip berat seperti yang dikemukakan di atas itu ya. Lalu sementara ekonom memberikan tekanan pada pentingnya investasi produktif, nah, teori tahapan pembangunan ya, itu dari Rostow gitu ya. Lalu sedangkan ahli politik memperhatikan kebutuhan penguatan kapasitas politik. Namun demikian, di samping beragamnya gambaran tesis-tesis yang diuraikan dalam teori organisasi, dapat ditemukan dua perangkat kesamaan pokok, yaitu asumsi dan metodologi yang digunakan, sekalipun terkadang para teoritisnya tidak menjelaskan secara eksplisit. Pertama, ini teori evolusi yang sering dipakai oleh teori-teori pakar-pakar teori modernisasi ini, klasik ini. Menurut teori evolusi, perubahan sosial pada dasarnya merupakan gerakan searah, linear, progresif, dan pelan-pelan yang membawa masyarakat berubah dari tahapan primitif ke tahapan yang lebih maju dan membuat berbagai masyarakat memiliki bentuk dan struktur serupa. Jadi teori evolusi dimanapun juga ya di seluruh dunia itu geraknya sama gitu ya, masyarakat masyarakat yang tradisional ke masyarakat modern, peralihan modern gitu ya. Padahal kita tahu ya dalam fakta-fakta di lapangan, misalnya kita tahu sendiri kalau kita lihat nengok teori tahapan pembangunan Rostow gitu yang dipakai di Indonesia pada analisisnya ya, kita memang sudah bergerak dari yang teori yang masyarakat yang tradisional menuju prakondisi tinggal landas. Tapi ketika terjadi krisis tahun 1997 gitu ya, yang tadi direncanakan kita tinggal landas tahun 2000 gitu ya, ternyata malah balik lagi ke yang sifatnya yang tradisional gitu ya. Nah, artinya teori evolusi ini tidak di dalam praktek dia benar juga gitu ya. Ada tidak linear, kadang-kadang bisa zigzag bolak-balik gitu ya. Ya, itu yang sangat-sangat diperlukan. Tentu saja ya kalau misalkan masih seperti itu ya, arah perubahannya harus tahap demi tahap gitu ya. Wah, repot ini ya. Repotnya kenapa? Karena kita terus tertinggal oleh bangsa-bangsa yang sudah maju seperti Amerika, Jepang, Korea Selatan, Eropa Barat gitu ya. Itu ketinggalan terus. Karena apa? Kalau mengikuti mereka kan mereka membangunnya juga dari 1750 itu. Kalau sekarang kita setting 1750 berarti berapa lama ketinggalan mereka sudah maju, kita saja tertinggal. Oleh karena itu ini pemikiran teori evolusi semacam ini harus dirubah gitu ya. Tidak perlu mungkin harus progresif gitu, meningkat gitu ya, revolusi lah gitu ya. Lalu ciri-ciri pokok teori modernisasi bersumber dari teori evolusi itu ya. Modernisasi sebagai proses bertahap, ya, tahapan tidak zigzag, tidak loncat gitu ya. Teori Rostow misalnya membedakan berbagai fase pertumbuhan ekonomi yang hendak dilalui oleh setiap masyarakat. Masyarakat semula berada dalam tatanan yang primitif dan sederhana menuju dan berakhir pada tatanan yang maju dan kompleks. Modernisasi dapat dikatakan sebagai proses homogenisasi. Dalam hal ini dengan modernisasi akan terbentuk
berbagai masyarakat dengan tendensi dan struktur serupa seluruh dunia kan, jadi nggak lucu, padahal yang sangat penting adalah keunikan kan gitu. Lalu yang ciri yang ketiga, modernisasi terkadang mewujud dalam bentuk lahirnya sebagai proses Eropanisasi atau Amerikanisasi itu. Atau modernisasi sama dengan Barat, baik politik maupun ekonomi harus mencondong pembangunan Barat. Itu persoalan lagi ya. Selanjutnya, modernisasi sebagai proses yang tidak bergerak mundur. Proses modernisasi tidak bisa dihentikan ketika ia sudah mulai berjalan. Ketika terjadi antara dunia ketiga dengan dunia barat, maka dunia ketiga tidak akan mampu melakukan modernisasi. Memang iya, tapi prosesnya itu bisa zigzag tadi ya, bisa mundur lagi, maju lagi, mundur lagi gitu ya. Jadi seperti mundur-mundur juga bisa ya. Jadi tidak lurus aja itu. Lalu yang selanjutnya, modernisasi merupakan perubahan progresif. Meskipun dampak sampingan maupun korban modernisasi beraneka macam dan kadang berada di luar batas-batas nilai kemanusiaan dan moral universal, dalam jangka panjang modernisasi tidak hanya sekedar merupakan sesuatu yang masih terjadi. Nah, ada beberapa implikasi kebijakan dari teori modernisasi klasik ini terhadap kebijakan pembangunan. Pertama, teori modernisasi membantu memberikan secara eksplisit pembenaran hubungan kekuatan yang bertolak belakang antara masyarakat tradisional dan modern. Yang kedua, teori modernisasi menilai ideologi komunisme sebagai ancaman pembangunan negara dunia ketiga. Oleh karena itu harus menjauhi komunis dan menjelajahi apa yang telah ditempuh oleh Amerika Serikat dan Eropa Barat, terutama melakukan pemulihan ekonomi, mengganti nilai tradisional, melembagakan demokrasi politik. Jadi kalau tidak demokratis itu komunisme, maka kekuasaan politik ada di satu kelompok saja gitu ya, itu tidak akan berkembang suatu masyarakat itu, tidak akan menjadi modern gitu ya. Teori modernisasi mampu memberikan legitimasi tentang perlunya bantuan asing ya, seperti yang dikumpulkan oleh tahapan pertumbuhan ekonomi gitu ya. Bagaimana caranya supaya ada investasi produktif 10%. Ya, kalau tidak ada di dalam negeri, tidak ada orang mau orang luar negeri berinvestasi, maka ya terpaksa harus minjem kan gitu. Nah, itu ada argumentasinya ya. Jadi mengapa kita perlukan pinjaman? Nampaknya itu ada promosi. Nah, itu saya kira yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Saya sangat berterima kasih sekali kalau saudara memperhatikan dengan baik dan mengulang-ulang terus apa yang saya sampaikan ini sehingga memahami betul bagaimana teori pembangunan politik. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita.